Tidak hanya keluarga yang syok dan tak menyangka Eza Gionino tersandung kasus narkoba, para sahabat yang pernah menjadi lawan main di sinetron dan FTV juga dihinggapi rasa terkejut. Bagaimana tidak, semasa syuting, bahkan terkadang sampai berhari-hari di lokasi syuting, tidak ada satupun kesan mencurigakan yang diperlihatkan Eza. Maka tak heran, Fendi Chow dan Sheila yang pernah sama-sama bermain bersama Eza dalam sinetron begitu terkejut ketika mengetahui kabar Eza telah ditangkap polisi karena narkoba. Sebenarnya kaget banget karena pas kemarin di Bali emang nggak kelihatan, nggak ada apa-apa sama sekali kok. Dia fine aja, syuting juga fine aja. Terus dan pas kita ngobrol juga santai aja, nggak ada mengarah ke arah narkoba sama sekali gitu. Terakhir ketemu kapan sih? Terakhir ketemu itu kalau awal tahun ini sih, di Bali lagi syuting bareng waktu itu. Terakhir itu waktu aku syuting satu sinetron sama dia Januari awal tahun ini kayaknya baik-baik aja sih selama ini di lokasi. Ya kita ngobrol biasa aja sih kayak teman-teman pada umumnya. Ya tapi so far di lokasi sih baik dan profesional. Kalau Eza kan emang tipe badan yang kurus gitu. Kalau kayak gue emang mau dia juga tetap kelihatan gede gitu. Dia emang tipe badan kurus, jadi ya sehat aja. Dan emang pas waktu gue syuting bareng emang muscle juga gitu, berotot dan jadi juga, jadi nggak ada kelihatan kayak orang yang obat gitu. Rasa terkejut juga datang dari Erna Santoso, ibunda Ardina Rasti. Mengetahui mantan kekasih dari putrinya itu ditangkap gara-gara barang haram narkoba, ibunda Rasti seketika langsung mengabarkan berita tersebut kepada Rasti. Lalu benarkah baik Ardina Rasti maupun ibunya merasa ikut prihatin? Kemarin ya, jadi dalam perjalanan saya ada hal itu memang saya ditelepon sama wartawan gitu. Jadi saya sendiri juga kaget ya. Maksudnya masa sih gitu loh, masa dia gitu, walaupun saya nggak kenal gitu, tapi kan juga ikut prihatin gitu. Kemarin kita sempat telepon-teleponan juga, dia lagi syuting kan, jadi ya dia dengar dan ya mestinya prihatin lah, gimana pun juga kan pernah temen ya gitu. Jadi walaupun sekarang saya dengar seperti itu juga saya sebenarnya prihatin gitu kan, dia masih muda ya, jadi masa depannya tuh masih bagus gitu. Mungkin nggak cuman dia lah, untuk remaja-remaja di Indonesia, saya tidak menginginkan mereka terpengaruh dalam jaringan narkoba ataupun ingin coba-coba seperti itu gitu. Meski tak begitu mengenal secara baik, namun sepengetahuan Erna Santoso saat Eza masih merajut tali asmara dengan putrinya, Eza Gionino sendiri belum terjerumus dalam pengaruh barang haram narkoba. Hubungan Eza dan Rasti akhirnya kandas di tahun 2013 lalu seiring kasus penganiayaan yang dilakukan Eza, dan Eza akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi. Lalu benarkah ibunda Ardina Rasti pun bersyukur karena Ardina Rasti akhirnya tidak berjodoh dengan Eza? Feeling seorang ibu tuh biasanya kok benar gitu ya. Saya tidak mengenal dia, kita juga tidak mengharapkan apa-apa terjadi gitu. Memang waktu itu saya tidak mengenal dia, sampai sekarang pun saya tidak kenal, saya hanya melihat di pengadilan. Tapi memang saya sebagai seorang ibu ada kemarahan lah bahwa putri saya dibegitukan. Dan itu juga berita simpang siur, dipikir kita membuat berita-berita seperti itu. Dan setelah selesai vonis kita udah lupakan gitu. Alhamdulillah lah, maksudnya anak saya sudah putus 2 tahun lebih ya, tepatnya waktu tanggal 3 Agustus 2013 pun itu masih dalam proses sidang-sidang, belum keputusan kan. Ini kan udah tahun 2015 dan sudah dinyatakan bahwa mungkin dia kenanya baru 6 bulan yang lalu gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali bahwa Rasti tetap menjadi anak saya yang bisa semoga lah bisa terus berjalan di tempat yang benar dan terus berprestasi, itu aja. Saya sebagai anggap saja kerabat dari Eza pada saat ini meminta pada penyidik untuk menelusuri ini lebih jauh kepada
pengedarnya itu yang penting, karena sesuai dengan filosofi atau visi kita untuk memberantas narkoba, pengedar ini memang harus kita musnahkan sebenarnya sampai ke akar-akarnya. Bisa menggunakan, bisa dikategorikan korban lah. Aku sih doain yang terbaik aja buat Eza, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, bisa balik lagi kerja bareng kita semua. Ya, yang sabar aja bro, ya jadi ini buat pelajaran aja, dan gue tunggu syuting bareng lagi bareng. Grup band Geisha siap tampil spektakuler di malam puncak ulang tahun SCTV yang ke-25. Tunggu kisahnya hanya di Was Was berikut ini. Se-excited goyang 25. Pertama kali kita nongol di TV itu di SCTV.